apa lagi marah nih sama apa marah ya gitu ya. Udah ditelepon karena yang bawa handphone tuh adik gue gitu loh. Suaminya enggak gitu loh. Pulang lah. Pulang sampai sini, ya parkir mobil, masuk kamar. Lah, kok di sini ngomel suaminya. Kenapa saya ditinggal gitu? Lah, tadi lah kamu naik kok di mobil, kamu ikut saya gitu. Enggak kok, saya teriak-teriak kok, saya gini-gini. Saya kan kamu kan tahu saya nutup pagar. Lah pada diem semua. Lah, tadi di mobil. Kenapa? Anjir. Daripada merinding kita selingin makan dulu lah. Nanti ramai malah pada datang. Itu yang rumah-rumah yang baru nih. Yang baru, yang lama. Yang lama lah bah, tambah ngeri lagi. Yang lama kan lebih dekat sini. Nah, yang lama di bawah sini nih. Kesebut. Gak apa, jalan truk. Kan bahasa Belanda nih. Jalan truk. Itu ada juga. Banyak, lebih banyak man. Kalau yang lama lebih banyak. Jadi, Padahal rumahnya lebih, maksudnya Kan tuh rame. Kan rame kan? ya Biasa tuh rame banget. dempet-dempet kan. di situ bukan perumahan ya, tapi kan itu kan lebih ke kampung, Rapi. kampung, Sama kan rapi. kampung, ya. tapi padat, Rapi. Padat, ya, tapi ya. padat. Nah, jadi gini, ada beberapa kejadian lah. Salah satunya itu aku SMA kelas 3. Temanku nginep lah ke rumah, udah biasalah cowok sama cowok kan, kalau kan posisi jam 10 malam itu kita main PS. Main PS. Jadi posisi ruang tamu, ruang tengah, terus sini ada kamar 2. Nah, kita main di ruang tengah. Main PS di ruang tengah. Udah jam 10 malam. Jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat tuh orang tuaku itu pergi. Pamit mau ketemu sama temennya. Bilang, "Bapak mau keluar dulu." Oke. Itu pintu gimana nanti? Bawa pintu nggak dikunci aja, nanti kan kunci kasih atas. Oh iya. Kemudian. Terus kode maksudnya. Nah, Udah tahu ya. karena keseringan seperti itu, kalau mau keluar rumah udah dikunci aja, tapi kunci kasih atas. Nanti kalau mau masuk rumah biar gampang. Iya, iya. Oke, udah setengah 12 tiba-tiba temanku ngomong, kan lagi main PS kan asik dengan depan dah. Ya. Ngomong, Fokus ya. kan sebelahku kan, yang mana aku? Temanku ngomong, "Bapak datang." Oh ya udah. Itu aja. Ya coba tuh, datang aja udah lagi fokus main PS. Jam 12 lebih lah. Posisi setengah 12 jam 12. Udah, tidur. Udah tidur. Tidur, aku lihat ngecek ke pintu. Biasanya aku ngecek ke pintu. Kalau udah ada yang masuk ke rumah, pintu harusnya nempel. Kunci harusnya nempel di dalam pintu. Nah, karena udah nggak ada yang di luar kan. Tapi kalau ada yang di luar, kunci dia di atas. Nah, itu kunci nggak ada. Kunci nempel di atas. Berarti masih di atas. Masih di atas. Aku ngomong, "Loh, kok kunci ini masa kosong balik?" "Loh, bapakmu kok balik kok?" "Loh, balik ning di mlebu kamar." Aku ngecek di kamar. Cuma ada ibu di kamar. Ada ibu. "Bapak mana?" "Pulang." Ya, aku tanya lagi. "Masa kosong balik?" Bapakmu nganggo pakaian biru garis-garis putih toh?" Ya. Oh, ya mungkin kali ya. Keluar lagi ya. Tapi kok kunci di dalam. Udah. Tak cabut, tak kasih atas. Ya, udah tidur. Pagi sekitar jam 6 aku bangun. Bapak sama ibu udah di luar lah. Ngeteh lah. Aku ngomong, "Bapak semalam pulang jam berapa?" "Jam 3 kok." "Oh, jam 3. Enggak, katanya si temanku namanya Fani. Katanya Fani pulang jam 12. Enggak, semalam pakai baju biru garis-garis putih. Ora ngawur. Lambiku abang kok. Terus siapa yang dilihat? Oh ya. Itu pasti pulangnya itu ya. Si ikan hitam. Oh iya. Ya, gigagin. Itu kan yang sering ini menyerupai. Nah, mungkin ya, tapi untungnya aku ngecek ke kamar ibu ya. Kalau mungkin aku nggak ngecek, mungkin beda cerita ya. Bisa. Nah, kan karena aku langsung buka pintu kan aku ngecek. Terus sendirian kan. Ya. Lah, apa ya? Kayak gitu tuh biasanya ada di rumah yang ini sesuai pengalamanku ya, punya pohon sawo biasanya, atau pohon apa ya, lupa aku. Mangga juga bisa. Mangga. Mangga tuh juga. Sawo.
mangga, Itu sawo. mangga. Mangga Mana? juga anu. Nah, mangga, sawo. Karena dulu Sawo sih gua lebih sawo. Kalau sawo lebih ekstrim. Tapi ya. pohon mangga ini cerita keluarga malahan. Adiknya bapak itu pernah hilang. Anjir. Jadi waktu itu dia main petak umpet lah. Main petak umpet sama teman-temannya. Udah main petak umpet. Jadi gini, dia main petak umpet, dia ngumpetnya di rumah itu kan rumah eyang. Rumahku dulu kan rumah eyang. Di depan rumah itu kan ada pohon mangga dan itu masih di pekarangan. Pohonnya masih di pekarangan. Ada pohon mangga dan pohon mangganya tuh enak buat kalau kita suka manjat pohon terus nangkal di atas itu enak. Nah kebetulan omku waktu itu ceritanya orang tua ya. Omku waktu itu ngumpetnya di situ. Di dekat rumah yang ada mangganya. Di atas pohon mangga malah. Jadi kan di rumah sendiri kan, dia ngumpet di atas pohon mangga. Posisi jam 9:30 malam, main petak umpet. Udah, semuanya udah ketemu, tinggal omku yang belum ketemu. Sampai bapak udah ketemu, terus yang lainnya udah ketemu, tinggal omku satu itu yang nggak ketemu. Dicari sampai pagi nggak ketemu. Akhirnya siang ketemu kan di pasar. Anjir, pasar. Jarak rumah dari sampai ke pasar itu 500 meter lebih lah. Lumayan, kiloan. Kan tahu kan dari Jeruk ke pasar Peterongan Ditemukan jauh. dalam kondisi apa? Maksudnya? tidur siang tidur di atas pohon Lah, di pasar tapi di atas pohon tidur. Yang nemuin? orang tua. Terus war-warong. Jadi enggak sama-sama anu kan nyari akhirnya terus carilah ke pasar itu. Besoknya Kalau soal hilang itu, istriku juga kecilnya pernah hilang kan. Tapi temanya beda ya, maksudnya ini kan rumah. Kalau itu di sebuah candi. Gimana untuk episode yang selanjutnya? kita ini deh. Itu masih banyak cerita ya. Ada banyak cerita, banyak banget. Nah, apa? Mau gue silakan. Jadi gini, kalau tadi ngomongin tentang yang ada yang kembaran, gue jadi cerita sih. Depan rumah. Gue kejadian sama adik gue sendiri. Ini mau buat sekarang, buat nanti. Kalau apa kan ada rumahnya. Depan rumah. Rumah. Lanjut. Jadi gini, adik gue tuh pindah dari Bogor ke Semarang sama suaminya, ya kan, sama suaminya. Dan dia gue kenalin karena dia tuh belum punya teman, gue kenalin sama teman gue. Teman gue untuk ya main lah ya, main ada temennya lah. Suatu saat mereka itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 7-an Pagi. enggak, malam. Dijemput sama teman gue itu bawa mobil. Mobil sini ikut. Yuk kita jalan-jalan keluar. Dah. Jadi adik gue sama suaminya siap-siap nih. Teman gue itu nungguin di mobil. Karena depan tuh ada pagar, yang naik duluan berarti adik gue nih. Suaminya nutup pagar dong. Nah, nutup pagar, dah. Suaminya tuh ini masuk mobil. Masuk mobil. Tapi duduk di tengah. Pergilah ke Sriwijaya. Nah, Sriwijaya itu kalau nggak salah ada tukang sate deh. Ya. Sate suruh. Nah, kami di mobil tuh suaminya adik gue cuma nudukin doang nih. Nunduk gitu ya. Terus tambahan gini gitu ya. Diajak ngomong diem aja. Di dalam mobil. Di dalam mobil diem aja gitu. Kayaknya kita makan sate enak nih. Diem aja. Terus ngomong sama temen gue, capek kali, ya udah biarin aja. Dasar parkir di Indomaret apa mana gitu ya. Oh ya. Parkir di sana, terus diajak turun, nggak mau, tetap diem aja. Nggak ngomong ya? Kalau dia nggak ngomong apa-apa, diem aja. Udah yuk, tinggal aja. Udah, tinggal. Dia beli sesuatu, balik lagi nih ke mobil, udah selesai nih. Nggak ada. Nah, mana ini? Jangan-jangan. Kok nggak ada? Ditungguin lama banget. Nggak, ini. Apa jangan udah pulang kali ya? Tapi kenapa pulang tiba-tiba? Kenapa pulang tiba-tiba ya? I know. Nah, makanya. Apa lagi marah nih sama, apa marah gitu ya? Udah, ditelepon karena yang bawa handphone tuh adik gue gitu loh. Suaminya enggak gitu loh. Pulang sampai sini, ya parkir mobil, masuk kamar. Lah, kok di sini? Omel suaminya. Kenapa sih ditinggal gitu? Tadi kamu naik kok di mobil, kamu ikut saya gitu. Enggak kok, saya teriak-teriak kok, saya gini-gini. Jangan kamu kan tahu saya nutup pagar. Terus pada diem semua. Lah,
tadi di mobil siapa? Anjir. Daripada merinding kita selingin makan dulu lah. Dan itu true story banget tuh. Gila, gue waktu gue siaran malam ya, gue siaran malam gue masih di Binaya gue. Siaran pulang malam, pagi gue ceritain kayak gitu. Bang ada kejadian kayak gini. Masa? Gue cuek banget orangnya. Masa? Iya. Gue parfum deh teman gue. Bener tuh cerita pada pucat katanya. Nah itu di mobil siapa gitu. Tapi ini ya, nggak ngomong ya? Nggak ngomong apa-apa. Jadi dia cuma nutup pagar. Sangka udah di dalam nih. Ya kalau gue jadi dia juga tinggal. Karena udah ada di dalam nih. Pergi. Iya, ya, Diajak ngomong diem aja. nggak nyangka. Diajak ngobrol diem aja gitu. Diajak ngobrol udah tawarin sate diem aja udah. Oh lagi capek kali. So, habis gini tiduran. Iya. Udah. Sampai sana nggak ada. Ternyata orangnya masih di rumah sebenarnya. Baik lagi dia pulang, buka pintu gini deh. Pintu kamar, kaget. Oh di sini gitu. Iya. Kan nggak diajak, maksudnya nggak ikut. Lah, kamu gimana sih? Kenapa saya ditinggal? Lah, siapa yang tinggal kamu gitu? Cekcok ya? Iya, orang kamu ada di dalam gitu. Enggak, kamu tinggal saya. Langsung diem. Lah, di mobil siapa? Nah itu loh, kadang-kadang. Tapi gini mas, ada yang pernah bilang kalau misalnya kejadian seperti itu tuh menirunya nggak bisa sempurna. Oh iya. Cuma memang sosok secara umumnya itu terlihat maksudnya terlihat seperti ya pada umumnya orang gitu. Tapi kalau dicek secara detail itu dia nggak punya filtrum. Mata. Filtrum itu ini. Oh, ini. Nah, apa namanya? Di bawah hidung kan ada ini kan lekukan. Nah, itu biasanya mereka langsung lurus gitu. Tapi kan namanya orang nggak tahu, nggak nyangka. Iya. Nggak ada filtrum nggak ada ya. Ada. Tem. Iya itu jadi. Tapi kan orang nggak akan kepikiran sampai ke sana kalau misalnya udah ada. Iya nggak. Taunya kan beneran dia. Nih, gue cerita satu lagi ya. Cuma depan ya. Oke. Cuma depan. Ini adik gue tuh nggak tahu kenapa dia tuh terlalu peka menurut gue. Apalagi kalau mau mens ya. Lagi mens itu dia pekanya luar biasa. Sama dia dari Superindo, Dr. Wahidin. Turun dari itu kan naik nih, turun dari angkot nih, naik ke atas, buka pagar. Malam tuh. Sorry ya, ntar lu pulang ya. Untuk pagar. Iya, gue untuk pagar sih. Tutup gini nih, lu tau pohon besar itu kelihatan? Ya, pohon asem. Gini. Suaminya buka gembok katanya. Itu jalan dari Jalan dari atas. Terus buka gembok tuh suami susah gitu ya. Adek gue tuh pingin banget nih mata ini tertuju ke satu tempat gitu. Dia diem aja. Kok ada sesuatu yang ngeliatin deh. Nengok dong adek gue. Iya. Set. Dari apaan tuh? Gini dong men. Di atas. Di Di atas. Mbak juga putih gitu. Bergantungan. Langsung lihat gini. Kayak gue mimpi deh. Wah cepet pak, buka cepet. Kenapa? Udah cepet gitu. Lihat lagi, wah si ada berarti bener gitu. Langsung masuk dalam. Gitu. Nah, itu di situ gitu. Dan itu lihatnya jelas dan agak lama ya. Agak lama. Dia berpikir itu cuma bayangan. Gini, ternyata kalau menurut adik gue ya, yang sering melihat kayak gitu ya, itu nggak kelihatan jelas. Iya betul, kayak hologram. Kayak agak sedikit transparan. Iya betul. Nggak kelihatan jelas itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat ya, kalau mau jelas itu sebenarnya lebih ke arah batin. Nah, maksudnya kalau mata itu kan cuma seperti bayangan siluet hologram. Ya. Tapi kalau dipertegas melalui tembus ya, bisa. Nah itu kalau yang punya kepekaan kayak Mbak Neng itu kan peka banget ya. Peka, apalagi menjelang menstruasi ya. Itu nggak tahu ya, dia cerita, bang, gue tuh peka banget tuh orangnya. Peka banget, dia tuh kejadian tuh nggak 1-2 loh dia. Di sini, di rumah ini. Di sini, gue doang paling cuek. Kalau gue pernah, ini kejadiannya tuh dulu waktu gue masih SMP nggak salah. Gue punya alat rekam tape recorder gitu ya.
baru hadiah dua motor dari papa kan ya. Beliin. Zaman dulu tuh pakai kaset kan ya. Iya. Masukin kaset, play, record. Ya. Jadi gua rekam nih cerita-cerita hantu yang pernah gua dengar. Termasuk contoh gua kenal sama Mas Hermas. Ya, dia punya cerita hantu, gua rekam di sini nih. Gua ceritain ke gua di story lah ya. Sama aku kenal Mas Denny, Mas Denny punya cerita ini gua rekam juga nih gitu. Side A men, penuh men. Tidak. Jadi gua make sure dong dengerin lagi di play ada suaranya. Ada suaranya. Oke, ada ya. Karena gue berdua sama saudara gue nih. Side B, record, gue cerita lagi. Nggak sampai habis, kira-kira mungkin sekitar udah masuk setengah lah. Setengah, cerita gue udah habis nih. Gue stop. Gue play side B. Nggak ada suaranya men. Sama sekali nggak suaranya. Side A ada. Side A ada, side B nggak ada. Oke, gue tes lagi ya. Record. Ngomong gue, tes anak-anak, gue panggil dua kan boy. Tes anak-anak boy gitu ya. Udah, gue play, gue mundur rewind, gue play. Ada suaranya. Apa tuh? Sama. Aan, boy gitu. Hening. Gue masih lanjut. Ada endingnya men. Apa tuh? Gue tabok gue. Oh iya? Demi Allah Tuhan anjir gue kayak gitu. Oh iya? Iya. Oh kalau itu ceritanya suara gitu tuh ini sama seperti kenal Hafid Ya. tahu Hafid ya? Hafid kan teman kita aku di siaran di sana itu. Dia tuh pernah cerita sama aku nih kalau Hafid nonton mungkin dia nggak tahu masih ingat atau udah lupa pernah cerita gini. Jadi malam-malam dia itu kebelet kencing, buang air kecil. Nah posisinya buang air kecil itu harus keluar rumah malam-malam tuh. Di rumah? Di rumah. Harus keluar rumah. Nah ketika pas keluar rumah nggak tahu mungkin kamar mandinya di luar kali ya. Nah, posisinya seperti itu. Dia kencing nih di situ. Setelah kencing udah dong, maksudnya si apa? Belum disiram. Mau ini apa betulin apa gitu. Ada suaranya orang tua. Aku lupa suara orang tua cewek apa cowok gitu ya. Tapi suaranya gini. Ojo lali gebyur nang. Itu suaranya di telinganya. Iya. Wah dia cerita sama aku tuh dia takut banget langsung deg-degan. Di rumahnya apa di JFK? Di rumahnya. Jadi posisi kamar mandinya mungkin di luar rumah. Jadi dia harus keluar untuk kencing itu. Oh gitu ya. Diingatkan ya. Ojo lali gebyur nang itu masku mungkin itu bukan untuk menakut-nakuti ya, kan itu mengingatkan. Tapi kan posisinya sendirian, gelap, hening, sepi, sunyi, senyap. Ada suara gitu kan ya. Siapa yang berani? Iya. Kalau itu juga ngeri juga, gue tabok itu malah. Tabok anjir, ngeri gue. Apa cowok? Tabok, suaranya berat men. Dan itu saksinya tuh saudara gue sendiri. Jadi kalau gue ketemu sekarang nih ya, setiap tuh pasti dibahas. Kamu ingat nggak dulu? Iya. Mana boy. Padahal dia tahu gue nggak ngomong. Enggak men. Gue cuma ngomong tes anak boy gitu ya. Dah, rewind, play. Aan, boy. Gue tabok gue. Set gila. Suara misteri kayak gitu tuh. Ngeri ya? Ini sebenarnya banyak banget ya ceritanya. Banyak banget. Mas Hermas juga pasti banyak sih. Iya. Bagi Mas Den. Iya. Nah nanti mungkin minggu depan kita akan mungkin bukan minggu depan ya, maksudnya di sesi selanjutnya kita akan hadirkan cerita orang lain juga ya. Mungkin temennya Mas Hermas atau temennya Mas Lintar atau temanku atau kita nemu di jalan kita tarik ke sini untuk cerita tentang misteri apa namanya? Misteri. Dan bisa buat kalian ini yang nonton ini, kalau penasaran sama rumah ini, datang aja ke sini. Ya karena rumah ini sudah didatengin sama Panglima Ubang apa tadi? Panglima Langit. Itu gurunya Ratnalisti. Iya, Ratnalisti itu kayaknya dia main perana kalau nggak salah. Oh iya. Karena dia hostnya. Ya hostnya. Hostnya Supernaturalnya itu Panglima Langit. Terus ada satu lagi tuh cewek, Mbak siapa namanya? Itu dia mediator ada dua. Mbak sama Mas. Jadi yang itu tuh yang
nenek-nenek masuk ke situ. Iya. Oke sih, kalau ngeliat dari ceritanya sih sadis juga dia. Kalau ngeliat dari channel YouTube-nya ya. Kenapa bawa mediator? Karena nggak semua orang bisa jadi mediator. Kan memang harus sinkron sama ilmunya dia, gitu. frekuensi. Iya benar frekuensi. Karena ya mungkin kalau nyari di secara umum ada yang bisa, tapi harus penyesuaian dulu toh. Harus. Tapi kalau yang sudah ikut lama dia kan pasti sudah menyesuaikan sekali gitu loh. Betul. Oke, itu sedikit tentang rumah ini ya. Tapi kita masih punya banyak cerita sebenarnya. Masih banyak cerita. Jadi next lah ya. Next, ya. Di episode berikutnya ya. Kita akan kupas habis Ya, tentang cerita-cerita seru di Ya, rumah ini. Aku ada sih sebenarnya satu lagi ya cerita ya. Di rumahku zaman dulu itu, rumahku itu nggak ada kacanya, hanya kayu. Kayak rumahnya Papan. Sidul, tahu ya? Papan maksudnya Nah, papan. Bukan kayu belakang. Ya, tapi bagusan ini, maksudnya ini lebih megah. Rumahku dulu seperti rumahnya Sidul itu, atapnya pendek, terus papan-papan gitu. Nggak ada kaca sama sekali, tembok hanya di bagian dasar. Jadi selebihnya tuh papan. Itu rumah kuno juga, mungkin usianya udah ratusan tahun lebih. Kalau sekarang sih udah direnovasi, tapi dulunya itu malam-malam saudaraku tuh main ke rumah, main TV itu apa namanya? Bukan PS. Nintendo. Nintendo. Atari. Ah, Nintendo. Spika Nintendo Atari, Sega itu main itu. Posisiku aku nggak bisa nungguin Orang karena kaya jangan dulu. Enggak. Orang kaya. rumah jelek kok. Punya kayak gitu tuh orang kaya ya. Terus aku nggak bisa nungguin nih karena aku ada acara tinggal namanya Hendra. Aku melu ngosek ya. Nanti di translate ya. Iya. Betul ya. Aku tak lu ngosek ya, aku no acara. Aku nek misalnya gue balik pateni ya. Belananya pateni terus lawai kancing. Yode gitu. Nah, dia tuh lebih muda tapi dia manggil apa adik karena mbahnya dia lebih tua daripada mbahku. Oke, terus aku pergi itu nggak lama, paling sejam. Pulang itu tuh rumah masih kebuka, terus tempat berantakan, TV-nya belum dimatiin, masih nyala semua. Indranya nggak ada. Nah, aku penasaran tuh, Indra gitu ki, di pasrai yuk. Maksudnya kalau dia udah selesai kan matikan, tutup pintunya, pulanglah gitu. Jadi ora pateni, tak carilah ke rumahnya. Tak cari ada dia di rumah. Lagi makan atau aku lupa, lagi makan atau lihat TV. Udah, kowe iki piye to? Kan kudune pateni sik, terus kowe balik tutup lawange. Aku yuk Dik. Soalnya nih gue mburi kulkas kono ki ono cah cilik ceng-ceng. Jadi pas dia main gitu, itu tuh ada anak kecil yang dia nggak kenal siapa. Dari balik kulkas itu dia anak kecilnya gini ngeliatin gini. Nah, nanti ketika dia ngeliatin gini, Indranya anak kecilnya gini, ngumpet lagi. Nah, nanti Indra fokus lagi nih, main-main gini. Anak kecilnya gini lagi. Nah, Indra kan dari sudut matanya ini bisa ngeliat nih. Apa tuh gitu kan? Cacilnya gini mana? Nah, kayak anak kecilnya tuh mau ikut nimbrung main. Iya. Kayak anak kecilnya itu mau ikut main si Indranya. Cuma nggak tahu malu-malu atau apa gimana lah, nggak mudeng ya. Tapi Indranya langsung takut karena ya dia nggak tahu apa itu gitu loh. Dilempar itu itunya apa? Sticknya sampai retak aku apa? Oke cerita gitu. Oh, Dayo, Dek kita doi. Nah, dia datang ke rumahku lagi, ini loh Dek. Tunjukin di balik kulkas. Ya nggak ada apa-apa. Kulkas kita lihat itu. Sopo ya? Siapa nggak ada? Itu rumahku zaman waktu itu. Mari, masih ada cerita lainnya nih. Next ya. Next aja lah. Kita hadirkan bintang tamu lah ya. Iya. Artinya semakin seru aja. Ya, semakin seru. Jelas apalagi kita punya pengalaman pribadi masing-masing ya. Iya. Punya banyak karena dia sama mistis deket banget. Mulai dari pernomeran. Ya. Kayak pernomeran. Ngeri dia ceritanya. Nomor, tarik nomor sampai kemana-mana. Lebih parah daripada gue. Oh iya. Wah, pengalaman dia kan pelaku dia. Ya. Gue kan korban. Ya. Iya. Pocong togel ya. Ini kalau dengan kata togel di tit dah. Enggak salah. Iya. Oke gitu, kita ketemu Oke. next episode ya. Oke. Kita bahas cerita-cerita lebih
seru lagi, Serem. menyeramkan tapi menghibur juga ya. Ya, Oke, oke, jadi oke. buat teman-teman subscribe, jangan lupa ikuti terus cerita-cerita dari kita ya. Saya Lintar Bereta Saya Cica. dan Saya Codot. stay tune. Bye bye. Bye bye.